Terima kasih guys, terima kasih. Kita sampai sudah di 5K subscriber. Dan seperti yang dijanjikan, 5K ini saya akan kongsikan. Saya akan bagi tahu apa maksud nama Kalawon tuh. Check it out. Assalamualaikum, salam damai. Berjumpa lagi kita di video baru kali ini. Kemarin kita baru habis promosi kita yang RM25. Terima kasih semua. Hampir ke semuanya dihantar. Cuma yang untuk postage kita akan hantar hari. Jadi ini hari kita mau update dulu apa jadi farm kita. Oke, inilah farm kita. Yang dinding di sini pakai net tuh kita sudah buka dan sangat semak. Sangat semak. Ini kita tutup sudah. Anak-anak ikan di situ. And then, alamak. Air tak keluar. Yang ini kita baru susun bata tadi. Ini saya tidak simen ya. Coba. Tada. Kita ada bata ekstra, jadi kita susun ya. So sini tempat kita punya breeding tank. Saya mau 10 tapi kita baru dapat buat 5. 5 pun bolehlah 5. Lepas itu yang baki kita akan tengoklah susun sana atau susun sini. Yang ini tempat yang mau diubah. Dan sini kita akan breeding di luar. Boleh sudah breeding di luar sebab kita ada atap sudah. Inilah jadi dia. Dan PP ini kita akan mulai dengan P blue rim. Blue rim dengan ada sedikit fancy. Pas itu minggu depan kita mau breeding itu tuna. Kita punya multicolor. Kita cari dulu dia. Kita punya multicolor Snow White ini deh. Kita mau seminggu kemudian baru kita akan breeding ya. Dan kita tengok macam mana saya mau guna balik pump saya untuk taruh oksi setiap satu nih. Pelan-pelan mau susun balik. Jadi kita ada sibuk sedikit. Saya lupa juga mau kasih tahu. Kita ada BBS baru. Ini BBS. Hari itu saya kena bagi sampel untuk try. Bila saya try memang power bro, memang power. Ini BBS, nama dia Golden Dolphin. Yang bikin power dia nih, nomor 1 dia punya size halus. Oke, so baru lahir hantam saya bagi, tetap makan punya. Nomor 2, dia punya kulit itu, shell dia itu ringan bro. So bila hatching, itu kulit dia akan mudah naik pergi atas. Dia tidak di dasar, jadi senang kita mau harvest. Dan yang paling best, ini barang, seriously, kamu boleh harvest dia tanpa guna pump. Nah, kalau sedia saya tempat, taruh garam, setting air macam biasa. Lepas tu, biar 24 jam dia menetas sendiri tanpa guna pump. Boleh bro. Tapi kalau mau dapat hasil yang terbaik, taruh pump lah. Tapi kalau tidak pump boleh juga, dia tetap akan menetas juga. Cuma tidak sebanyak kalau ada pump. So ini kita ada stok, ini yang kita jual sekarang. Ini dia guys, kita punya BBS RM35 untuk 30 gram. RM35 30 gram. Memang bagus lah, seriously bagus, sangat bagus. Dan ini untuk yang seminggu ke atas. Hikari. Dulu saya pernah bagi tahu, ini salah satu yang saya pakai. Ini brand bagus nih, gila. Memang bagus. Tuna 48%. Boleh nampakkah protein dah? 48%. Pump pun kita ada stok sudah. Keadaan kedai amat semak sekarang. Saya settle di belakang, baru settle di sini. Ada makan dalam 2-3 hari lah baru siap. Saya sekarang mau prepare tank breeding. Jadi masih ada yang tanya macam mana mau breeding. Kita repeat balik lah macam mana cara saya prepare tank breeding. Mula-mula sediakan tank macam ni. So saya guna air pipe tuna tuh. Teng. So saya baru isi tadi. Dalaman dia lebih kurang macam ni sajalah. Oke. Macam ni 3-4 inci lah dalam dah, 3-4 inci. Setiap ni lebih kurang sama rata lah tinggi dia. Kita letak air pipe. Direct air pipe. Pas tu baru kita masukkan dia punya bahan-bahan. Nomor 1 garam. Lupa saya bagi tahu, stok garam ada sudah. Saya ada stok garam sudah, garam biru guys. Ini kita mau pakai, kita pakai yang ini lah. S1 pun ada, stok S1 pun ada sudah 2, 3. Oke, obat biru, daun ketapang. Tapi disebabkan saya tidak daun ketapang, saya akan guna ini, Golden Tantanic. Hujan bah guys, mau ambil daun ketapang pun semua masih basah-basah lagi. Stok baru, jadi saya mau kasih masuk dalam nih dulu. Sebenarnya breeding ini paling senang bro, seriously breeding paling senang. Yang susah tuh nanti bila mau jaga. Dan kalau kamu perasaan saya pakai spek sudah. Dah 2 bulan lebih saya punya spek tuh, tinggal tambah berada Edwin Kong. Sip dia tolong jaga, thank you bro.
kita akan setting air untuk breeding. Kenapa saya tukar breeding setting saya? Kalau dulu saya masih pakai polystyrene kecil, tapi saya mau mengurangkan risiko kematian fry bila pindah fry. Sebab itu saya beli ini tong mie besar. Saya tahu berapa liter ya, tapi besar lah. Ada yang tanya juga itu hari, di mana saya beli, berapa harga dia. Siap saya bagi tahu, tapi saya bagi tahu dulu. Kita kasih masuk dulu nih dalam kita punya balang garam. Kalau dulu belum nih saya pakai yang tank kecil untuk breed. Bukan tidak boleh, boleh. Boleh juga. Cuma sekarang saya mau kasih naik dia punya survival rate, mau kasih tinggi survival rate. Maksudnya kadar. Jadi untuk menaikkan kadar yang hidup, saya perlu mengurangkan risiko kematian. Bila kita analisis, risiko kematian tuh sangat tinggi bila kita ganti air, bro. Bila kita ganti, bukan saya ganti air, kasih pindah ikan pergi tank yang lebih besar. Disebabkan itu, saya invest 10 tong ini untuk mengurangkan kadar kematian. Jadi saya akan pakai ini breeding tank saja. Ini besar nih, seriously besar. Banyak yang tanya, di mana beli, berapa harga dia, kenapa saya pakai ini, apa yang bagus dia. Itu saya explain sekejap nanti. Kita punya breeding tank nih, saya mau ikan tuh di dalam nih sampai 1 bulan. Dia limpas 1.5 atau dekat 2 cm sudah, baru saya kasih pindah pergi sana, kolam besar. Oke, siap. Ada bakil lagi nih, sayang. Ini garam ikan. Oke, para nomor 1 kenapa saya pakai ini tank? Ini tank keras, jauh lebih keras. Bila kita isi air, dia tidak bending di siring. So, dia sangat bagus lah, sangat bagus. Saya sangat suka. Lepas tu dia punya struktur kuku bah. And then dia punya harga Rp42.70. Kamu boleh beli di mana-mana kedai. Ada jual kontainer. Kalau ini saya beli di Best Buy ya. Ini dia punya brand guys. Alienware. Dia punya nomor seri I763. Harga dia, atau nak kedai dia saya beli. Harga dia Rp42.70 Best Buy. Kalau tempat kamu tiada Best Buy, kamu cari saya kedai-kedai yang ada jual kontainer. Lepas kita setting air, lepas kita isi air pipa saya pakai yang ada klorin. Kita kena taruh garam. Ini secukup rasa. Secukup rasa. Kita letak semua tank nih. Kita ada 5. Ada 5 lagi tank saya, tapi saya belum setup. Selesai kita taruh garam, sekarang kita taruh ini white spot biru bajari. Tidak mau pakai white spot, tidak pakai apa-apa pun boleh. Anti white spot. Saya akan letak daun ketapang. Tapi masalah dia sekarang, saya tidak daun ketapang. Mau ambil pun musim hujan, quality daun no good. Jadi saya guna ini kawan saya bagi, Jason. Ini Golden Tentanic, bagus nih barang bro. Dia ini buatan Thailand, dan yang buat ini adalah Golden Beta. Golden Beta tuh orang yang pertama buat warna gold. Bila pakai ini, air jadi warna pink, maroon pink macam ini. Tidak tahu lah apa campuran dia ini, tapi memang power lah. Oke, siap. Golden Tentanic nih kita coba bawa ini barang lah. Tengok kalau dapat kita bawa masuk. Sebab ini memang bagus, seriously bagus. Harga dia pun boleh tahan juga, tapi dia serbuk dan power kan. Kita gaul dia guys. Jadi sebati. Gaul. Selesai. Itu saja setting air kita. Begitu saja cara kita setting ya. Wow. Apa itu El? What is this? Coffee, Starbucks. Menu. Oke, mau ada apa? Ini mau bikin lagi. Apa lagi ada? Ini sama ada Apple Ada apa? Shop. Ini apa? Ini Coca-Cola. Oke. Alright. Siap dia bikin dia punya mainan. Air nih kita akan perap selama 1 atau 2 hari lah, lebih kurang begitu saja. Sebab lepas tu kita mau kasih masuk kita punya induk. Ramai yang tanya saya apa itu kalawon. Apa maksud kalawon? So 5K subscriber nih kita jawab apa itu kalawon. Kalawon itu adalah bahasa Murut. Bahasa Murut. Murut itu adalah salah satu etnik di Sabah, bangsa di Sabah, kaum di Sabah. Kalawon itu maksudnya adalah pahlawan. Pahlawan. Jadi macam mana boleh dapat kalawon ini? Lebih kurang 9 ke 10 tahun lalu. Iya kah? Entahlah, yang pertama sekali saya mula berniaga, itu time saya di Kuching, bini di sini, dan anak saya itu time pun baru lahir. Jadi, 8 tahun lah, kalau anak saya baru lahir, berarti 8 tahun lah, 8 tahun lalu. Itu time, keuangan memang sempit lah, memang boleh cakap parah juga lah, susah lah, susah. Cukup-cukup makan saja. Saya mula cari inisiatif untuk berniaga. Jadi pada ketika itu, pada itu time 2012, bisnis jual baju sangat laku bro.
Gila laku. Bukan baju apa bro, baju t-shirt bro. Saya mula kaji itu kenapa dia laku, kenapa dia banyak permintaan, and then saya yakin bagus saya try nih bisnis. Jadi saya try. Time mau mula bisnis tuh, saya pilih need on brand. Maksud dia baju brand sendiri. Jadi untuk ada brand sendiri kita kena ada nama. Jadi bila pilih nama tuh karena saya stuck, saya tidak tahu apa nama mau pakai. Tapi pada ketika itu saya sangat terinspirasi oleh ada dua ke tiga brand lokal dari Semenanjung. Yang pertama Empire Kuku Besi. Dia punya desain mantap gila, macam hantu-hantu pun ada. Lepas itu ada satu lagi tuh Khalifa Clothing kah, saya pun lupa lah apa, tapi dia punya tema baju dia lebih kepada pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan Islam Melayu. And then lepas tu ada satu lagi baju apa nama dia itu, hero kah apa, so dia lebih kepada yang macam kartun hero lah begitu. Jadi saya pikir saya terinspirasi dengan hero-hero begini. Saya cakap kalau kami di Sabah nih, kalau macam saya sebelah bapak saya punya mama, dia orang urut. Jadi saya try tanya, telepon beliau saya, apa maksud pahlawan dalam bahasa Murut? Dia cakap Kalawon, on the spot bro. Dari sana terus saya start bina perniagaan Kalawon Clothing. Kalawon Clothing tuh saya bina. Ini ada cerita sedikit lagi lah pasal Kalawon Clothing. Kamu boleh cek di Facebook Kalawon Clothing. Kalau kamu nampak tuh itu time di mana saya berjual, sales meletup gila. Saya berjaya bikinlah itu bisnis. Tapi sekarang itu bisnis saya kasih tidur dia. Dia sudah tidur beberapa tahun sudah. Paling pun saya ambil order bila ada orang minta. Macam corporate punya begitu yang bulk order. Untuk label sendiri belum keluar. Dan yang di print oleh KR Print. Brother saya Amirul di Negeri Sembilan. Bukan di Brady lah, tapi kita punya member. Dia support saya dari Kalawon Clothing lagi bro, sampai sekarang. And then ada juga brother Rena Hakim di Penampang. Itu pun support saya dari Kalawon Clothing lagi. Dia orang ni semua yang printer baju saya. So cerita dia macam ni bro. Itu time saya mau mula bisnis. Saya sudah ada 3 design. Tapi masalah dia, time saya mau mula, saya tidak pandai design bro. Barang-barang komputer, Photoshop, apa segala Adobe, apa semua software itu saya tidak pandai bro. Seriously saya tidak pandai. So nombor 2, saya tidak modal. Nombor 3, saya tidak pandai print baju bro. Apa macam saya boleh bikin? Ini cerita inspirasi saya mau kongsi. Masalah nombor 1, saya tidak pandai design. Cara dia saya kasih selesai. Dalam otak saya ada dia punya design sudah. Tapi saya tidak pandai buat di komputer. So saya cari kawan saya yang pandai design. So saya pergi jumpa dorang. Okay bro, tolong saya bro begini. So dorang tolong saya. Itu time saya tidak ada duit. Saya cakap nanti kalau tu jual ni baju, saya belanja lah. Dorang tolong saya. Masalah saya tidak pandai design selesai. Ada kawan bantu saya. Nombor 2, saya tidak pandai print baju. Itu time kita six screen kan nama dia itu, yang main begini-begini itu. Jadi apa saya bikin? Saya carilah printer yang pandai bikin. Selesai masalah. Masalah nombor 3, ini yang paling susah mau kasih selesai. Itu time, mula-mula saya ada design, and then saya rilis di Facebook. Saya punya iklan itu time, kita buka pre-order untuk 30 helai saja. So pre-order tuh maksudnya dia order dulu, dia bayar, baru kita print tu baju. Tapi mau mula memang susah. Pertama, orang tidak percaya kita, sebab tidak kenal kita. Sampai saya pernah kena minta IC, saya bagi. Lepas tu dia query lagi. So memang gila lah, tapi enak asas itu customer jadi regular customer. Saya ingat itu. Yang paling susah tuh, bila saya buka 30 helai, dia punya respon overwhelming. Saya dapat 128 pre-order dalam masa 2 minggu kah. Jadi sana saya stuck lah, gila. Mana saya ada duit mau bayar print ini untuk mula awal. Sebab kebanyakan orang belum percaya. Jadi saya gamble, saya keluar duit duluan. Tapi saya tidak ada duit. Jadi mau tidak mau, saya ingat itu Brother Abed nama dia. Dia pertama tolong saya. Saya telepon dia, bro, saya ada order 128 helai, tapi saya tidak ada duit. Ini barang pre-order. Kalau kau percaya saya, jadi ini barang. Kalau kau tidak percaya saya, tidak jadi. Oke bro, nanti telepon kau balik. 3 hari bro, baru dia call balik. Oke lah bro. Syukur bro, mula dari sana bro. Dia start, saya buat itu Kalawon Clothing. Bila first sales tuh ada modal, baru kita invest balik. So disitulah cerita dia. Tapi ini cerita ada panjang lagi pasal Kalawon Clothing dan seterusnya. Dan kenapa Kalawon Clothing saya tidak kasih jalan sekarang. Tapi nanti ada masa 10K lah. Baru kita cetak 10K subscriber. Oke guys, so itulah maksudnya Kalawon, pahlawan. Pahlawan nih bagi saya, kalau di zaman dulu kita berperang. So di zaman sekarang kita tidak berperang, bertimbak ke sumpit, berputung, tidak. Sekarang kita berjuang untuk masa depan kita, untuk sesuap nasi. Kita adalah pahlawan bagi diri kita dan juga family kita. So itulah nama dia Kalawon. So Kalawon ini saya sudah buat Kalawon Clothing, Kalawon Food and Beverage, Kalawon Recruitment, Kalawon Academy, Kalawon sekarang Kalawon Beta Farm lah, Fish and Pet Shop. Thank you guys, thank you for watching. Jangan lupa tulis soalan di bawah bro, sebab saya mula mau jawab Q&A. See you tomorrow. Subscribe. Bye bye.
Q&A. Punya lama kita tidak bikin Q&A sebab kita bikin tuh giveaway kan. Tiap video dulu saya terpaksa clearkan dulu giveaway, baru saya boleh jawab ini Q&A. Jadi kita start Q&A kali ini. Video kali ini 4 Q&A yang saya pilih dari video sebelum ini. Soalan pertama daripada Muhammad Ridwan. Sifu, saya mau Sifu ajar dari mula main Super Red. Super Red ini dia tidak pakai ketapangkah? Kenapa? Sebab saya tanya member, dia kata Super Red tidak pakai ketapang. Kayak macam ni, dia bukan saja Super Red, mana-mana ikan solid, terutama Platinum White. Bukan tidak pakai ketapang, kita pakai juga, tapi tidak sekau-kau sepekat mana. Sebab bila kita pakai ketapang kau-kau pada ikan solid, dia akan cepat menaikkan itu dia punya iridofin. Itu warna-warna lain yang macam warna putih, warna hitam di badan dia. Jadi bila dia jadi begitu, kalau ikan itu mau bawa pergi main ko, memang kalah lah bro, pasal tidak cukup clean kan. Macam tu. Jadi sebab itu kalau macam Super Red ini, kalau masih anak-anak lagi kita ketapang lah. Tapi kalau sudah macam red dia sudah okey, tidak payahlah. Tapi ada juga pendapat mengatakan, saya pernah cubalah tapi tempat saya tidak jadi. Pendapat tu mengatakan Super Red ni kalau sudah naik itu irit, kita kasih kau-kau saya ketapang, so nanti itu merah akan tutup itu irit. Saya coba, tapi apa jadi makin bertambah pula itu irit. Jadi kalau tanya saya memang jarang ketapang lah. Ketapang juga lah sikit-sikit lah kalau perlu. Tapi Platinum White memang tidak bro. Perlu pun memang sikit saja untuk condition saja. Okay, brother Muhammad Ridwan, thank you bro. Soalan seterusnya, Andrew Tan, congrats 5k subscriber. Thank you bro. Saya minta ajar Sifu macam mana nak pastikan tidak bagi terlebih BBS pada fries lepas 3 hari. Fries mati sebab terlebih mayat BBS dan tercemar air. Apa boleh buat jika terdapat fry start mati karena sebab itu? Okey, macam ni bro. Masalah sama terjadi sama saya pada spawn PO2 saya, kalau kamu masih ingat video saya sebelum ni. Yellow fancy saya sekali hidup tinggal 3 ekor bro. 3 ke 2 ekor. Pasal terlebih BBS. Aduh, terlampau mau pam cepat kan, mau cepat dia besar, saya kasih terlebih. Satu kali itu saya terlebih tuang bah, punya banyak. Macam mana lagi mau bikin kan? Sepatutnya pada hari itu time saya ganti air terus bah, tapi saya tidak ganti air. Besok dia mati bro, tinggal 2 ekor. Soalan bro, macam mana nak pastikan tidak terlebih? Bro, bagi sikit saja, main sukat-sukat agak-agak sajalah, bagi sikit saja. Yang lain tu jangan bagi lagi. Paling bagus bagi sikit, lepas tu monitor sejam begitu, 2 jam. Kalau tengok habis sudah, kalau mau tambah bagi lagi, tapi selepas 6 jam kah begitu, biar dia habis dulu makan yang pertama. And then soalan kedua, banyak mayat tu BBS tercemar air. Apa boleh buat jika fry start mati sebab begitu? Ganti air bro. Kalau dapat isap tu yang mayat-mayat boleh juga, tapi tambah juga air baru. Itu saya jalan deh bro. Thank you brother Andrew Tan. Soalan ketiga, Nabil Zuki. Assalamualaikum bos. Kalau fry umur 5 hari, saya bagi pellet yang asalnya besar, tapi saya tumbuk sehingga halus. Boleh tak bagi makan dekat fry? Boleh bro. Saya pun begitu dulu bro. Boleh. Yang penting tu ikan dia makan dan dia boleh makan. Itu yang penting. Tapi sebaiknya sediakan makanan yang sesuai lah. Contoh infosurya kah, BBS kah. Sediakan awal. Ini kalau case emergency boleh lah. Sementara menunggu makanan dia yang sesuai sampai kan. Boleh. Tapi jangan selalu bro. Sebab tidak banyak membantu ikan tuh kalau begitu. And then soalan terakhir kita, Patrick Betafish. Brother Patrick Betafish. Tumpang tanya Sifu, kalau induk jantan tak pandai jaga fry, boleh tukar induk jantan lain kah? Soalan bro ni, keadaan dia macam mana bro? Sudah menetas tu fry, lepas tu kita mau kasih keluar itu bapak dia, masuk bapak baru. Kalau begitu tidak boleh bro. Tapi contoh, kalau ini jantan kita sudah pernah breed dan kita tahu dia tidak pernah jaga, jadi kita tidak mau pakai dia lah. Maksud bro mau tukar jantan lain boleh buat breeding baru. Tapi kalau sudah breeding, sudah ada telur, jangan pergi tukar apa-apa, kasih keluar satu jantan. Yang penting itu telur sudah masuk P-bubble, tunggu 2-3 hari menetas sudah itu bro. Oke bro, thank you brother Patrick Betafish. Oke, itu saja guys. Jangan lupa tulis kamu punya soalan-soalan, mana saya boleh jawab, saya jawab. Mana saya tidak dapat jawab, saya akan try cari jawaban. Kalau tidak juga jumpa, dan saya cakap saya tidak tahu lah. Oke. And then thank you guys. Kita pergi 10k subscriber. InsyaAllah kita boleh. Thank you for your support. Semoga murah rezeki semua. Dan saya sudah dapat spek saya yang sudah PKP 2 bulan di tempat brother Edwin. Oke guys, see you tomorrow.